Kita mulai dari yang bikin gregetan sampai emosi parah. Nomor 10, gol Dos Santos. Pertandingan fase grup Piala Dunia 2014 antara Meksiko melawan Kamerun ini awalnya berjalan biasa saja, sampai Meksiko mengambil alih serangan dan Giovanni Dos Santos berhasil mencetak 2 gol di babak pertama. Namun, hakim garis tiba-tiba mengangkat bendera untuk membatalkan kedua gol tersebut karena dianggap offside. Padahal pada gol pertama, posisi Dos Santos masih sejajar dengan bek lawan, dan pada gol kedua, bola itu justru datang dari sundulan pemain Kamerun yang membuat aturan offside otomatis tidak berlaku. Keputusan ini dinilai sangat tolol karena wasit dan hakim garis melakukan kesalahan fatal yang sama sampai 2 kali dalam waktu berdekatan akibat tidak teliti. Padahal penonton di TV bisa melihat dengan sangat jelas kalau kedua gol tersebut 100% sah. Akibat keputusan ngawur ini, Meksiko dirugikan karena kehilangan tabungan gol di papan klasemen grup dan Dos Santos kehilangan catatan gol pribadinya. Walaupun untungnya Meksiko tetap menang 1-0 lewat gol lain di babak kedua. Nomor 9, gol offside Belgia. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 1986 antara Uni Soviet melawan Belgia ini awalnya berjalan sangat ketat sampai harus lanjut ke babak perpanjangan waktu. Namun laga berubah penuh kontroversi setelah Belgia berhasil mencetak 2 gol penyama kedudukan lewat Enzo Civo dan Jan Keyleman. Awal mula kejadian ini diprotes keras karena pada proses terciptanya kedua gol tersebut, posisi para penyerang Belgia sudah berdiri bebas sendirian di area pertahanan Uni Soviet tanpa ada kawalan bek sama sekali. Keputusan wasit Erik Fredriksson asal Swedia ini dinilai sangat tolol karena dia bersama hakim garisnya tetap mengesahkan kedua gol Belgia tersebut. Kesalahan mereka benar-benar tidak masuk akal karena dalam tayangan ulang TV terlihat sangat jelas kalau kedua pemain Belgia itu sudah berada dalam posisi offside yang cukup jauh saat menerima umpan. Wasit dinilai tidak teliti karena membiarkan pelanggaran kasat mata seperti itu lolos begitu saja di laga penting. Akibat keputusan ngawur ini, Uni Soviet menjadi pihak yang sangat dirugikan karena mereka akhirnya kalah dengan skor 4-3 dan langsung tersingkir dari turnamen. Sementara itu, Belgia justru mendapat keuntungan besar karena berhasil lolos ke babak perempat final berkat gol yang tidak sah tersebut. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, diving Rudi Völler. Pertandingan final Piala Dunia 1990 antara Jerman Barat melawan Argentina ini awalnya berjalan ketat dan seimbang karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Namun laga berubah di menit ke-85 saat Rudi Völler menusuk ke kotak penalti dan langsung menjatuhkan diri setelah berbenturan sedikit dengan bek Argentina Roberto Sensini. Wasit yang melihat kejadian itu langsung meniup peluit dan memberikan hadiah penalti untuk Jerman Barat. Keputusan wasit Edgardo Codesal asal Meksiko ini dinilai sangat tolol karena dalam tayangan ulang terlihat jelas kalau tackle Sensini bersih mengenai bola dan Völler cuma sengaja melakukan diving. Akibat keputusan ngawur ini, Andreas Brehme berhasil mengeksekusi penalti tersebut menjadi gol dan membawa Jerman Barat menang 1-0 hingga keluar sebagai juara, sedangkan Argentina harus kalah secara tragis karena dihukum oleh pelanggaran yang sebenarnya tidak pernah ada. Nomor 7, gol Frank Lampard. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2010 antara Jerman melawan Inggris ini berjalan ketat sejak awal karena kedua tim langsung saling menyerang. Inggris yang sempat tertinggal 2 gol berhasil memperkecil skor menjadi 2-1 dan tidak lama kemudian Frank Lampard melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang membentur mistar, lalu bola memantul jatuh ke dalam melewati garis gawang Jerman sebelum akhirnya kembali ke lapangan dan ditangkap kiper Manuel Neuer. Tapi sayangnya, wasit Jorge Larionda asal Uruguay ini tidak mengesahkan gol tersebut dan justru membiarkan pertandingan tetap berjalan. Kesalahan wasit dan hakim garis ini benar-benar dianggap tolol dan tidak masuk akal karena dalam tayangan ulang terlihat sangat jelas kalau bola tendangan Lampard sudah masuk melewati garis gawang sekitar setengah meter. Namun posisi wasit yang terlalu jauh membuat mereka tidak melihatnya. Akibat keputusan ngawur ini, fokus dan semangat bermain Inggris langsung turun karena gagal menyamakan kedudukan hingga akhirnya mereka kalah dengan skor telak 4-1 dan tersingkir dari turnamen. Nomor 6, 3 kartu kuning Šimunik. Pertandingan fase grup Piala Dunia 2006 antara Kroasia melawan Australia ini berjalan sangat keras karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Laga menjadi kacau menjelang akhir babak kedua ketika bek Kroasia Josip Šimunik melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Australia. Wasit kemudian meniup peluit, menghampiri Šimunik dan langsung mengeluarkan kartu kuning yang merupakan kartu kuning kedua untuk Šimunik di pertandingan tersebut setelah sebelumnya ia sudah menerima kartu kuning pertama di menit ke-61. Tindakan wasit Graham Poll asal Inggris ini dinilai sangat tolol karena setelah memberikan kartu kuning kedua, dia lupa mengeluarkan kartu merah dan malah menyuruh Šimunik tetap melanjutkan pertandingan. Kesalahan ini benar-benar tidak masuk akal karena wasit salah mencatat nomor punggung Šimunik di bukunya sehingga Šimunik baru benar-benar diusir keluar lapangan telah melakukan pelanggaran lagi di akhir laga dan menerima kartu kuning ketiga. Akibat keputusan ngawur ini, reputasi Graham Poll sebagai wasit elit langsung hancur hingga dia memutuskan pensiun dari turnamen internasional sementara jalannya pertandingan menjadi bahan lelucon di seluruh dunia karena adanya aturan baru yang salah dari wasit.
Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10 juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5. Gol Spanyol dianulir. Pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2002 antara tuan rumah Korea Selatan melawan Spanyol ini berjalan sangat ketat sejak awal karena kedua tim memperebutkan tiket ke semifinal. Spanyol sebenarnya mampu mencetak gol lewat sundulan Fernando Morientes setelah menerima umpan silang dari Joaquin Sanchez di sisi kanan lapangan. Namun, hakim garis tiba-tiba mengangkat bendera untuk membatalkan gol tersebut karena menganggap bola umpan Joaquin sudah keluar dari garis lapangan sebelum ditendang. Keputusan wasit Gamal Al-Gandor asal Mesir beserta hakim garisnya ini dinilai sangat tolol karena dalam tayangan ulang terlihat sangat jelas kalau bola umpan Joaquin masih aktif dan belum melewati garis lapangan sama sekali. Wasit dianggap melakukan kesalahan fatal karena tidak fokus dan cenderung memihak tuan rumah sepanjang pertandingan. Akibat keputusan ngawur ini, Spanyol dirugikan secara besar karena gol sah mereka dianulir hingga pertandingan harus berakhir imbang 0-0 yang akhirnya membuat Spanyol kalah di babak adu penalti dan langsung tersingkir dari turnamen. Nomor 4. Bayern Moreno versus Italia. Pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2002 antara tuan rumah Korea Selatan melawan Italia ini berjalan sangat keras dan penuh ketegangan sejak menit awal. Laga mulai menjadi tidak sehat ketika wasit memberikan banyak keputusan yang merugikan Italia, seperti menganulir gol sah Damiano Tommasi karena dianggap offside. Puncaknya terjadi di babak perpanjangan waktu saat Francesco Totti dijatuhkan di kotak penalti Korea Selatan. Namun wasit justru menganggap Totti melakukan diving dan langsung memberikan kartu kuning kedua yang membuatnya harus keluar lapangan. Keputusan wasit Bayern Moreno asal Ekuador ini dinilai sangat tolol karena dia memimpin pertandingan dengan sangat buruk dan banyak melakukan kesalahan fatal yang disengaja. Dalam tayangan ulang, terlihat jelas kalau Totti benar-benar dilanggar oleh bek lawan dan seharusnya Italia mendapatkan penalti, bukan malah diusir keluar. Akibat keputusan ngawur ini, kekuatan Italia berkurang hingga akhirnya mereka kalah lewat gol emas Korea Selatan dengan skor 2-1 dan langsung tersingkir secara tidak adil dari Piala Dunia. Nomor 3. Gol hantu Jeff Hurst. Pertandingan final Piala Dunia 1966 antara Inggris melawan Jerman Barat ini berjalan sangat sengit hingga skor imbang 2-2 dan pertandingan harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-101, penyerang Inggris Jeff Hurst melepaskan tendangan keras yang membentur bagian bawah mistar gawang, lalu bola memantul jatuh ke tanah di area garis gawang Jerman Barat sebelum akhirnya disundul keluar oleh bek lawan. Wasit utama awalnya ragu, namun setelah berdiskusi dengan hakim garis, dia akhirnya memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut. Keputusan wasit Gottfried Dienz asal Swiss ini dinilai sangat tolol karena dia mengambil keputusan krusial di laga final hanya berdasarkan tebakan tanpa bukti yang jelas. Dalam rekaman dan analisis teknologi di kemudian hari, terlihat jelas kalau bola tendangan Hurst belum melewati seluruh garis gawang, yang berarti bola tersebut belum sah menjadi gol. Akibat keputusan ngawur ini, mental para pemain Jerman Barat langsung jatuh karena merasa dicurangi, hingga akhirnya Inggris berhasil menambah 1 gol lagi untuk menang dengan skor 4-2 dan keluar sebagai juara Piala Dunia. Nomor 2. Battiston dibiarkan dihajar. Pertandingan babak semifinal Piala Dunia 1982 antara Jerman Barat melawan Prancis ini berjalan sangat ketat karena kedua tim sama-sama mengejar tiket ke babak final. Laga memasuki momen mengerikan di babak kedua ketika pemain Prancis Patrick Battiston berhasil mengejar bola terobosan dan tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Jerman Barat Harald Schumacher. Namun sebelum Battiston sempat menendang bola dengan sempurna, Schumacher justru melompat dengan sengaja dan menghantam wajah Battiston hingga pemain Prancis itu langsung pingsan di lapangan. Dalam keadaan tersebut, wasit Charles Corver asal Belanda ini dinilai sangat tolol karena dia sama sekali tidak memberikan pelanggaran, tidak mengeluarkan kartu, dan malah menganggap kejadian brutal itu sebagai benturan biasa. Keputusan wasit ini benar-benar tidak masuk akal karena dalam tayangan ulang terlihat sangat jelas kalau Schumacher sama sekali tidak berniat mengincar bola dan justru sengaja menabrakkan badannya untuk mencederai lawan. Akibat keputusan ngawur ini, Prancis sangat dirugikan karena harus kehilangan 1 pemain dan mental mereka terganggu hingga akhirnya kalah lewat babak adu penalti. Nomor 1. Gol tangan Tuhan. Pertandingan babak perempat final Piala Dunia 1986 antara Argentina melawan Inggris ini berjalan sangat ketat karena kedua tim sama-sama tampil sangat keras sejak menit awal babak pertama. Memasuki menit ke-51 di babak kedua, Diego Maradona melakukan pergerakan dari tengah lapangan dan bek Inggris salah mengantisipasi bola tersebut hingga membuat bola melambung tinggi ke arah kotak penalti. Diego Maradona yang melihat peluang itu langsung berlari kencang dan melompat bersamaan dengan kiper Inggris Peter Shilton yang juga maju untuk menghalau bola di udara. Lalu Maradona menggunakan tangannya untuk memukul bola masuk ke dalam gawang. Nah, tololnya, wasit Ali bin Nasser asal Tunisia ini tetap mengesahkan gol tersebut meski Maradona jelas-jelas mencetak gol menggunakan tangannya. Kesalahan ini benar-benar tidak masuk akal karena dalam tayangan ulang terlihat sangat jelas kalau Maradona sengaja meninju bola menggunakan tangan kirinya melewati kepala Peter Shilton karena dia kalah tinggi badan untuk menyundul bola. Akibat keputusan ngawur ini, konsentrasi para pemain Inggris langsung hancur karena protes mereka diabaikan. Hingga akhirnya Argentina menang dengan skor
2-1 dan lolos ke babak berikutnya berkat gol tidak sah tersebut.